Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sakurata Ayuni dari kelas 4G PGSD. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan isi dari RPP yang telah saya buat, yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Satuan Pendidikan UPTD SDN Sukatani 6, kelas 3, semester 1, tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 1, mata pelajaran bahasa Indonesia, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti atau KI, yang pertama KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar atau KD. 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Yang C, indikator. 3.4.1 menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. 4.4.1 menjelaskan makna kata istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati siswa dan menemukan kata atau sifat yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Karakter siswa yang diharapkan: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kegiatan pembelajaran: ada pendahuluan, guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh satu siswa. Ini termasuk kegiatan religius. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dilanjutkan lagu nasional Bagimu Negeri. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan nasionalis. Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu pembiasaan membaca 15 menit yang termasuk ke dalam kegiatan literasi. Selanjutnya, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan dengan subtema sebelumnya masuk ke dalam religius. Alokasi waktu 10 menit.
Kegiatan inti, siswa mengamati gambar pertumbuhan dan perkembangan ayam. Lalu, siswa membaca teks secara bergantian. Siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam, termasuk kegiatan communication. Selanjutnya, jika memungkinkan, ajak langsung siswa ke tempat peternakan ayam atau mengamati ayam dewasa dan anak ayam secara langsung. Selanjutnya, minta siswa mengamati berbagai persamaan dan perbedaan. Berilah kesempatan siswa untuk menyentuh telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Lalu, siswa diminta untuk menulis beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ayam. Misalnya, badannya berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, kakinya ada dua, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang mandiri ya, karena perorangan. Selanjutnya, yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Siswa menuliskan tahapan perkembangan ayam sesuai gambar yang diamatinya. Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sedang hujan. Bagi siswa yang pernah melihat perkembangan ayam, dapat menceritakan pengalamannya. Siswa saling mengajukan pertanyaan tentang cerita yang disampaikan, termasuk ke dalam kegiatan communication. Kegiatan ini dialokasi waktunya ada 50 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Yang B, apa kegiatan yang paling disukai. Yang C, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Yang D, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi. Lalu, menyanyikan lagu daerah lir-ilir. Kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin siswa yang diberi tugas, yaitu termasuk kegiatan religius. Alokasi waktu 15 menit. Di sini ada lampiran. Yang A, sumber dan media pembelajaran beserta alat peraga. Itu ada buku pedoman guru yang bertemakan Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3. Ini adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013. Selanjutnya, buku siswa tema Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013. Selanjutnya, gambar tahapan perkembangan ayam atau model langsung. Lalu ada buku teks siswa dan guru, dan di sini juga bisa dilihat melalui Google dan YouTube. Di sini ada linknya, dan ini ada gambar proses daur hidup ayam. Di sini juga ada persamaan ayam dan bebek. Di sini ada proses pertumbuhan perkembangan ayam. Di sini ada foto kumpulan anak ayam yang ada di peternakan ayam. Di sini ada proses hidup kumbang.
Dan sini ada proses pertumbuhan kucing dari kucing anakan hingga menjadi dewasa. Sini ada B, penilaian sikap. Ada tabelnya penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan di sini ada materi pembelajaran. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Yang pertama ada 1, ada makan. Makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Tumbuhan memerlukan zat-zat anorganik, sedangkan hewan memerlukan zat-zat organik untuk makanannya. Umumnya, zat organik yang terdapat bebas di alam, seperti air, mineral, dan gas karbon dioksida. Makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup digunakan untuk mendapatkan energi. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Proses metabolisme memerlukan bahan dasar yang disebut substrat. Substrat dapat berupa nutrisi atau makanan. Proses metabolisme pun juga memerlukan oksigen yang diperlukan dengan cara bernafas. Pada reaksi metabolisme, makanan yang dicerna akan dipecah-pecah menjadi berbagai macam senyawa kimia dan energi. Yang ketiga, melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Hewan memiliki kemampuan beradaptasi yang terlihat dari bagian dari perilakunya. Contohnya, ada kaki itik memiliki selaput renang di sela-sela jari kaki untuk mempermudah itik saat berenang atau berjalan di atas lumpur. Begitupun tumbuhan, contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang sempit, seperti kaktus. Yang keempat, tumbuh. Tumbuh maksudnya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Contoh tumbuh pada hewan yakni pertumbuhan ayam dimulai dari telur ayam yang menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi dewasa. Manusia bisa bertambah berat dan tinggi. Pertumbuhan manusia dan hewan akan berhenti setelah mencapai usia tertentu atau setelah mencapai dewasa. Yang kelima, berkembang biak. Setelah menjadi dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu secara kawin, seksual, dan secara tak kawin, asekmal. Contohnya pada tumbuhan, alat reproduksinya berupa benang sari dan putik. Setelah menjadi dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh, yakni keringat dan urin. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup ini disebut ekresi. Zat sisa dikeluarkan melalui alat pernapasan, paru-paru pada manusia, sedangkan insang pada ikan. Sementara itu, tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisa yang berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air. Pengeluaran zat tersebut melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Pada proses respirasi, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan fotosintesis dikeluarkan oksigen. Bernafas.
Dikutip dari bobogrill.id, bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh, dijadikan energi secara kimiawi. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung dan saluran pernapasan lainnya. Yang kedelapan, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Contohnya, manusia akan refleks menutup mata saat ada sorot cahaya yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsang berupa cahaya. Selain itu, ada tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya saat disentuh. Kemampuan menanggapi rangsang ini disebut iritabilitas. Bentuk rangsangan bisa muncul karena adanya sentuhan, cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang F ada latihan soal dan jawabannya. Di sini, ayam merupakan makhluk hidup, tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki. Yang pertama ada ayam bernapas menggunakan, lalu yang kedua ayam berkembang biak dengan cara. Sini ada soal cerita juga. Yang ketiga, mengapa Siti merasa senang? Yang keempat, bagaimana cara kucing berkembang biak? Yang kelima, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti kucing termasuk ke dalam golongan hewan. Nah, di sini juga ada kunci jawabannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.